Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Istana Ilmu Sabil Rahim? Mudah-mudahan Anda sekalian senantiasa ada dalam kesehatan, panjang umur, berlimpah berkah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan penerapan dari metode segitiga Sabil Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus ingat bahwa metode Sabil Rahim itu dimulai dari melihat ciri isim pada awal suatu kalimat. Kalau ada ciri isimnya berarti kalimat itu berbentuk jumlah ismiyah, di mana unsur intinya adalah mubtada dan khobar. Kalau tidak ada ciri isim yang 4 ini, maka jumlah itu berarti jumlah fi'liyah. Nah, kita awali dari contoh dalam Al-Qur'an ya. Ini saya ambil dari surat Al-Fatihah. Di sini bisa kita lihat bersama bahwa di dalam surat Al-Fatihah itu sendiri tidak akan lepas dari dua jumlah tadi, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Lalu dibumbui dengan tawabi, naat, ataf, taukid, badal. Mari kita simak bersama dalam ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Nah, itu ada kata yang berarti kata sifat naat ya. Nah, ini. Kemudian ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lihat di sini ada ciri isimnya tidak? Oh, ada alif lam. Maka ini jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah unsur intinya adalah mubtada dan khobar. Yang pertama jadi mubtada. Nah, penyempurnanya dari alhamdulillah ini jadi khobar. Nah, itu. Jadi bermula segala puji itu milik Allah. Siapa Allah itu? Rabbil alamin. Ini dijelaskan. Allah itu adalah yang mengurus semua alam. Maka kata penjelas itu namanya badal. Ayat selanjutnya Ar-Rahmanir-Rahim, ini sama dengan yang di atas, menunjukkan kata sifat yaitu naat. Ayat selanjutnya Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Nah, ini juga penjelasan dari lafaz Allah ya. Kata penjelas itu namanya badal. Ini termasuk apa? Tawabi. Berikutnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu saja kami menyembah dan hanya kepadamu saja kami mohon pertolongan. Kita lihat di sini ada ciri isimnya tidak? Tidak ada. Berarti ini jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah unsur intinya fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Nah, di sini kebetulan yang menjadi maf'ul bihnya diletakkan di awal. Ini menunjukkan makna litaksis, mengkhususkan. Jadi hanya kepadamu ya Allah na'budu, kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi litaksis, mengkhususkan. Nah, ini maf'ulnya didahulukan ya. Nah, kemudian na'budu ini adalah fi'il ya. Fi'ilnya fi'il apa? Mudhari'. Nah, fa'ilnya, pelakunya adalah nahnu, kami ya, cirinya dengan nun. Sama nasta'in juga, fi'ilnya adalah fi'il mudhari'. Nah, pelakunya atau fa'ilnya dhamir nahnu. Nah, kami, nah dicirikan dengan nun. Ayat selanjutnya ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah ya Allah kepada kami, nah kepada kami as-siratal mustaqim, akan jalan yang lurus. Nah, ini lihat ada nggak ciri isimnya? Tidak ada. Berarti apa? Ini jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah pasti isinya fi'il, fa'il, maf'ul. Nah, di sini ihdi, tunjukkanlah, itu perintah, berarti fi'ilnya fi'il amar. Nah, terus khitabnya kepada siapa? Ke fa'ilnya, yaitu anta, Allah, engkau ya Allah. Nah, itu. Kemudian kepada siapa? Nah, kepada kami. Nah, ini apa? Jadi fi'il, fa'il, ininya maf'ul ke satu. Tunjukkan kemana? As-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Nah, ini nasab ya, fathah karena menjadi maf'ul bih yang kedua, di objek yang kedua. Jalan yang bagaimana? Al-mustaqimah, yang lurus. Nah, ada yang berarti
kata sifat naat. Kemudian jalan yang lurus yang gimana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini penjelasan dari siratal mustaqim. Kata penjelas itu namanya badal, ya. Jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat, ya, atas mereka, yakni minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin, ya. Jadi para nabi, syuhada, orang yang mati syahid, solehin, dan orang yang soleh, dan juga siddiqin, orang yang jujur. Nah, boleh kita lihat di sini ada kata apa? An'amta, ya. Ini lihat ada ciri isimnya atau tidak? Tidak ada kan? Nah, berarti ini jumlah fi'liyah. Nah, mana fi'ilnya? An'amta ini fi'ilnya fi'il madi karena kemasukan domir mutaharik marfu ta. Nah, ta ini sekaligus apa? Sebagai fa'ilnya, ya, domir anta. Nah, itu cirinya ta ini. Lalu engkau beri nikmat kepada siapa? Objeknya apa? Alaihim, kepada mereka. Nah, ini kalau kepada menunjukkan apa? Objek itu maf'ul bih. Ghairil maghdubi 'alaihim, ini adalah badal dari siratal ladzina, ya. Jadi bukan jalan orang yang engkau murkai, yakni orang Yahudi, waladdallin, dan bukan jalan orang yang engkau sesatkan, ya. Ini badal, kemudian ada waw di sini atap, ya. Jadi dalam surat Al-Fatihah saja kita bisa lihat bahwa Al-Qur'an, ya, semua ayatnya itu bentuknya tidak akan lepas dari jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah lalu dibumbui dengan tawabi, naat, atap, taukid, dan badal. Selanjutnya contoh dalam hadis kita lihat, ya. Di sini ada 3 hadis, ya. Hadis yang pertama, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al-muslimu, di sini kita lihat ada ciri isimnya tidak? Ada kan? Alif lam. Berarti ini apa? Bentuk kalimatnya jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah intinya adalah mubtada dan khobar, ya. Unsur intinya mubtada dan khobar. Di mana yang pertama jadi mubtada, al-muslimu. Nah, penyempurnanya man salimal muslimun itu jadi khobar, ya, penyempurna mubtada. Nah, dalam khobar ini juga, nah, kita bisa rinci lagi. Nah, di sini ada kata salimah, ya. Salimah ini apa? Bentuknya fi'il madi karena ujungnya fathah. Nah, kemudian siapa yang selamat? Al-muslimun. Nah, yang fa'ilnya, ya, pelaku. Nah, itu. Kemudian ada tawabi di sini, dia waw, ya, atap. Nah, itu, ya. Jadi dalam satu kalimat ini, ya, bentuknya apa? Jumlah ismiyah. Lalu kalimat berikutnya, ya, apakah jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Kita lihat wal mu'minu. Oh, di sini ada alif lam lagi. Berarti kalau dia dari apa? Alif lam, ya, itu ada ciri isimnya, maka jumlah ismiyah, ya. Intinya apa? Mubtada dan khobar. Yang pertama jadi mubtada, al mu'minu. Mana penyempurnanya? Man aminahun nas, ya. Itu orang yang bisa memberi keamanan kepada manusia ala dimaihim, atas harta mereka, wa amwalin, dan atas darah, ya, jiwa mereka, dan atas amwal, ya, harta mereka. Nah, ini. Jadi man ini penyempurna dari mukmin jadi khobar. Kemudian amina. Nah, di sini ada apa? Fi'il madi. Nah, di sini ujungnya fathah cirinya, ya. Kemudian apa? Hu ini domir nasab. Jadi kalau domir nasab nyambung dengan fi'il, maka domir nasab ini posisinya menjadi maf'ul bih, ya. Nah, mana fa'ilnya? Oh, ini anas, ya. Jadi manus memberi rasa aman, ya, atau merasa aman. Siapa? Anasu, manusia. Nah, hu, ya, dari itu man, ya. Nah, itu. Jadi ini jadi apa nih? Maf'ul bih, ya, hu-nya. Terus ala dimaihim wa amwalihim. Nah, di sini ada tawabi, ya. Nah, ini itu apa? Huruf atap. Itu apa? Huruf atap itu yang sering itu 4, ya. Wau dan fa, lalu summa, kemudian au atau, ya. Mari kita lanjut ke hadis yang kedua, al-ardu kulluha masjidun, ya. Bermula bumi, tegasnya semuanya itu bumi, masjidun itu bisa menjadi masjid. Kita lihat di sini. Kalimat baru ini diawali dari apa? Alif lam. Itu adalah ciri isim. Oh, berarti ini jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah berarti apa? Unsur intinya mubtada dan khobar. Yang di awal jadi mubtada, al-ardu. Nah, masjidun jadi khobar. Nah, kuluhannya apa nih? Ini adalah tawabi, yaitu apa? Taukid, penegas, ya.
Di taukid itu lafaz-lafaz penguat yang khusus ya, kulun, ajma'u, jami'un, kila, kilta, kemudian ainun, ya, nafsun. Nah, ini adalah apa itu? Lafaz-lafaz khusus untuk taukid. Jadi kulha ini adalah penegas daripada al-ard. Jadi semua bumi ya, semua bumi ini bisa menjadi masjid, bisa menjadi tempat sujud kita. Terus kecualinya ilal makbarota, kecuali kuburan dan yaitu kamar mandi, hamam ya. Hadis yang ketiga, tunkahul mar'atu li arba'in limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha. Nah, kita lihat di sini ya. Awalnya ada ciri isim tidak? Tidak ada kan? Tuh. Tidak ada ciri isim yang 4 itu. Berarti apa? Ini bentuknya jumlah fi'liyah. Nah, jadi tunkau fi'il apa? Fi'ilnya fi'il mudhari itu ada cirinya tak ya. Nah, itu ada ciri fi'il mudhari. Cuma di sini apa? Mabni majhul, dipasifkan jadi dinikahi ya. Kalau aktif menikahi, kalau ini dinikahi berarti bentuk yaitu pasif ya, majhul. Maka al-mar'ah ini bukan fa'il istilahnya, ditambah sedikit yaitu naibul fa'il, pengganti fa'il ya. Nah, itu. Kemudian karena pertimbangan 4 hal. Nah, ini 4 halnya harus dijelaskan. Apa yang 4 hal itu? Karena pertimbangan hartanya, dihasabiha, pertimbangan turunannya, jamaliha, kecantikannya, dan karena agamanya. Nah, ini penjelasannya adalah Bang Badar ya. Jadi dalam hadis yang ketiga ini adalah bentuk jumlah fi'liyah ya. Ada fi'il, fa'il ya, dan maf'ul ya, cuma maf'ulnya dibuang gitu ya. Maka bentuk fi'ilnya juga jadi pasif ya, fi'il mudhari mabni majhul, maka ininya pelakunya bukan fa'il tapi apa? Nah, ada tambahan sedikit naibul fa'il. Yang terakhir ini penerapan segitiga sabirahim di dalam kitab. Nah, ini saya ambil dari kitab Takrib ya. Takrib itu adalah bentuknya matan ya, syarahnya itu adalah Fathul Qarib. Baik, kita lihat. Alhamdulillahirabbil alamin ya, sama dengan penjelasan di atas tadi ya. Nah, ini jumlah apa? Jumlah ismiyah karena ada cirinya alif lam. Di mana apa? Yang pertama ya, isim yang pertama itu apa? Menjadi mubtada. Nah, ini lillahi penyempurna jadi khobar. Rabbil alamin penjelas dari Allah, ini jadi badal. Lalu wasallallahu ya. Nah, ini berarti kalau sudah ada mubtada khobar sudah jadi kalimat sempurna. Nah, ini berarti kalimat baru. Kita lihat lagi kalimat baru ini jumlah ismnya atau jumlah fi'liyah. Lihat, sholat ada ciri isim tidak? Tidak ada, maka jumlahnya jumlah fi'liyah. Oh, berarti fi'il apa ini? Sholat fi'il madi kata. Akhirnya siapa yang memberi rahmat? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sholat itu bersolawat, tapi kalau dari Allah itu artinya memberi rahmat. Allah memberi rahmat. Kalau dari malaikat, sholawatnya berarti malaikat membacakan istighfar. Kalau umatnya Nabi bersolawat itu menandakan apa? Berdoa, mendoakan kanjeng Nabi Muhammad SAW ya. Bukan berarti Nabi itu doa, justru ibaratnya Nabi sudah penuh dengan ampunan, dengan ridho Allah, dengan keberkahan. Jadi kalau gelas yang sudah penuh ibaratnya terus kita tambahkan luber. Nah, jadi luberannya itulah akan mencurahkan kepada kita membaca sholat. Jadi itu artinya apa? Sholawat dari umatnya menandakan doa. Nah, di sini Allah ya memberi rahmat. Siapa Allah? Nah, ini fi'il dan fa'il. Kepada siapa? Kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Nah, ini kepada berarti maf'ul bi Sayyidina, junjungan kita. Siapa junjungan kita nih? Penjelas Muhammadin, terjemahnya Muhammad. Muhammad itu kapasitasnya sebagai apa? An-Nabi, sebagai nabi. Ini badal juga penjelas ya. Nah, itu. Wali, nah ini ada bumbunya lagi atap ya. Nah, itu apa kata sambung? At-Tahirina, keluarganya Nabi At-Tahirina yang bersih ya dari segala hal-hal yang buruk. Ya, wa alihi. Nah, ini huruf atap, kemudian at-tahirina ya, yang bersih berarti naat, lalu wasobi ada huruf atap lagi, sahabati sahabatnya Nabi ajmain semuanya, taukid ya, ajmain itu apa? Taukid. Nah, ini jadi jelas dari 3 bentuk ini di Quran, hadis dan kitab ini semuanya bisa kita simpulkan tidak akan lepas dari jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah dan juga dibumbui dengan tawabi. Itu pun kalau ada ya. Nah, itu. Ini adalah apa namanya? Kesimpulan dari semua pelajaran nahwu ya. Kalau kita udah ngerti jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah dan tawabi, insyaallah
Nahu 80% sudah kita kuasai ya. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Semoga banyak manfaatnya. Adanallahu yakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.